Setelah kita mempelajari sel dan organelanya, kita berikutnya mempelajari tentang jaringan. Definisi dari jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Terdapat 4 jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan epitel, ikat, otot, dan syaraf. Nyaris setiap organ memiliki 4 jenis jaringan tersebut. Jaringan epitel intinya sebagai pelapis permukaan tubuh, baik pelapis dalam maupun pelapis luar. Secara garis besar, fungsi dari jaringan epitel yaitu sebagai penyerapan, perlindungan, ekskresi, sekresi, filtrasi, dan penerimaan sensorik. Tidak semua jaringan epitel mempunyai keenam fungsi tersebut ya. Mungkin beberapa jaringan hanya memiliki 1 atau 2 fungsi saja. Contohnya jaringan epitel di kulit menyediakan lapisan pelindung saja. Jaringan epitel terikat erat ya dalam lembaran yang disebut permukaan apikal dan permukaan basal. Bagian permukaan apikal adalah yang menghadap keluar organ. Ada yang halus, ada juga yang memiliki rambut atau mikrofili. Mikrofili ini akan meningkatkan luas permukaan jaringan epitel. Contohnya adalah mikrofili di usus halus. Jaringan epitel tetap dipersarafi oleh neuron tetapi tidak memiliki suplai darah, menerima pasokan nutrisi dan oksigen dari pembuluh darah yang terdekat. Karena perannya yang sebagai protektif, jaringan epitel sering mengalami abrasi atau kerusakan. Ini membuat kemampuan mereka regenerasi sangat cepat. Jenis-jenis dari jaringan epitel ada jaringan epitel sederhana, ada berlapis, tingkat atau stratified, juga bentuk kelenjar atau glandular. Ini perbandingan dari tipe-tipe jenis jaringan epitel. Ada yang simple, pseudostratified, dan stratified. Jaringan epitel sederhana ini bentuknya kubus, berbentuk persegi, fungsinya spesifik yaitu sebagai sekresi dan ekskresi. Banyak ditemukan di ovarium, tubulus ginjal, dan saluran-saluran kelenjar yang lebih kecil. Contohnya yaitu kelenjar tiroid dan pankreas. Bentuk lain yaitu epitel kolumnar sederhana dapat bersilia maupun tidak bersilia. Silia ini tampak di permukaan apikalnya. Bisa untuk pergerakan cairan atau lendir. Misalnya adalah jalur-jalur sistem saraf pusat dan membantu mendorong cairan cerebrospinal. Jaringan epitel kolumnar paling sering kita temukan di saluran pencernaan dari lambung hingga ke rektum. Fungsinya bisa untuk absorpsi hingga sekresi mukus. Sering juga disebut sebagai sel goblet karena bentuknya seperti mangkuk piala. Jaringan epitel kolumnar sederhana umumnya ukurannya sama, banyak kita jumpai di lapisan sistem reproduksi pria, juga terbanyak ada di saluran pernapasan.
Jaringan epitel squamosa sederhana sifatnya sangat permeabel, banyak ditemukan di alveoli paru-paru, glomerulus ginjal, jantung, dan pembuluh darah hingga ke pembuluh limfe. Jaringan epitel bertingkat karena memiliki banyak lapisan, tetapi sel-sel beregenerasi dari bawah. Fungsi utamanya sebagai perlindungan, banyak terdapat di bagian luar kulit. Jaringan epitel squamosa berlapis. Ada yang mengandung keratin, ini adalah protein berserat yang kuat. Ada juga yang non-keratin, banyak terdapat di mulut, lidah, juga saluran reproduksi seperti vagina. Gambaran dari jaringan epitel squamosa berlapis, ada bagian bawah basement membran, ini adalah lokasi dari regenerasi sel. Jaringan epitel kuboid berlapis akan kita temukan di kerongkongan, kelenjar keringat, dan uretra pria. Jaringan epitel transisional. Jadi ini adalah campuran dari banyak jaringan epitel seperti squamosa, kuboid, kolumnar. Ini akan kita temukan di kandung kemih yang dapat menahan cairan kemih yang cukup besar. Gambaran dari urinary bladder, di mana ini adalah contoh dari epitel transisional. Baik di apical surface maupun di membran surface merupakan gabungan dari beberapa epitel. Kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita disusun oleh epitel kelenjar. Dapat berfungsi sebagai kelenjar endokrin maupun eksokrin. Bila kelenjar endokrin, maka produknya dikeluarkan secara internal saja, sedangkan endokrin bentuknya adalah hormon yang digunakan jauh di tempat lain. Kelenjar eksokrin yang berbentuk kolumnar adalah uniseluler, terdiri dari satu jenis sel tunggal, menghasilkan musim yang akan membentuk lendir. Ada kelenjar eksokrin berbentuk tubular, banyak ditemukan di sistem pencernaan seperti lambung. Perbandingan dari jaringan epitel kelenjar, ada simple tubular, simple branch tubular, dan compound tubular. Kelenjar eksokrin yang berbentuk bulat juga disebut alveolar atau asinar. Contohnya adalah kelenjar minyak di kulit. Kelenjar tubuloasinar berarti terbentuk dari tubular dan asinar. Contohnya adalah kelenjar ludah. Ini perbandingan yang simple asinar, kompon asinar, dan kompon tubuloasinar.
Jaringan ikat adalah jaringan yang terbanyak di tubuh manusia. Fungsinya sebagai proteksi, penguatan, isolasi, perlindungan, dan dukungan. Ikat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu jaringan ikat rawang, jaringan tulang, dan cairan ikat khusus. Jaringan ikat sendiri dibagi menjadi longgar dan padat, sedangkan jaringan tulang rawan dibagi menjadi hialin dan elastis. Tipe jaringan ikat longgar yaitu jaringan areolar, jaringan adiposa, dan jaringan retikular. Masing-masing mempunyai ciri. Jaringan areolar banyak di kulit, dia memberikan dukungan, elastis, dan kekuatan. Jaringan adiposa banyak terisi lemak. Jaringan retikular banyak di hati, limfa, dan kelenjar getah bening. Jaringan ikat padat mengandung lebih banyak kolagen atau serat elastis. Ada jaringan ikat reguler dengan serat kolagen yang tersusun secara paralel. Jaringan ikat padat irreguler ditemukan di ligamen dan tendon. Jaringan ikat elastis padat terdiri dari serat yang elastis. Tulang rawan mengandung jaringan serat kolagen yang kompak dan lebih kuat daripada jaringan ikat yang longgar dan padat. Kekuatan dan ketahanannya sangat mirip gel yang disebut kondroitin sulfat. 3 jenis tulang rawan yaitu hialin, elastin, dan fibrokortilago. Tulang rawan hialin banyak ditemukan di tulang rusuk dan saluran udara yaitu trachea. Tulang rawan elastis contohnya adalah telinga bagian luar, bagian daun telinga. Tulang rawan fibrokartilago contohnya adalah cakram tulang belakang. Tulang digunakan sebagai penyusun kerangka manusia, juga dapat digunakan menyimpan lemak dan sebagai tempat hematopoiesis, yaitu tempat produksi sel darah. Sampai kita pada jaringan ikat cair atau darah, kadang disebut sebagai jaringan ikat khusus. Jaringan ikat ini terdiri dari adiposa, makrofag, sel plasma, sel mast, dan leukosit. Ini kompilasi dari berbagai jenis jaringan ikat. Areolar longgar banyak di lapisan subkutan, retikular longgar banyak di hati, limfa, kelenjar getah bening, padat longgar sebagai tendon dan ligamen, padat irreguler ada di kulit, jantung, jaringan sekitar tulang, elastis padat banyak di jaringan paru-paru dan arteri. Bisa dibaca yang lainnya yaitu tentang komponen utama dan fungsinya. Jaringan konektif, ada jaringan konektif di mana selnya fibroblast, ada fibrosit, kartilago, dan tulang dengan osteoblast dan osteositnya.